Sampai dengan saat ini jumlah kuota Provinsi Maluku berjumlah 1.114. Untuk tahun 2024 skenarionya berubah, dibalik. Kelebihan dari embarkasi haji antara ini, efisiensi waktu bagi jamaah itu kurang lebih 2 hari. Kepada seluruh jamaah juga sebelum berangkat mungkin banyak-banyak membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tetangga, dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, saya Larusmin dalam program podcast Rumah Kita, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Di sini saya tidak sendiri, tapi ditemani dengan tamu istimewa kita, yaitu Bapak Jumadi Wali, SAG MH, sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Iya Pak, jadi ini terkait kebijakan pemerintah terhadap Maluku yang sudah ditetapkan menjadi embarkasi haji antara Pak. Bapak boleh jelaskan ke publik bahwa embarkasi haji antara itu apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Yang dimaksud dengan embarkasi haji antara adalah tempat di mana jemaah haji diberangkatkan menuju embarkasi. Dalam hal ini embarkasi Hasanuddin Ujung Pandang. Baik Pak, penetapan Provinsi Maluku sebagai embarkasi haji antara artinya harus memiliki persyaratan atau pemenuhan agar bisa menjadi embarkasi haji antara. Bisa dijelaskan Pak, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Baik, terima kasih. Untuk penetapan embarkasi haji antara ini sudah melalui tahapan, mulai dari pengajuan surat dari pemerintah daerah Provinsi Maluku ke Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan visitasi dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam waktu kurang lebih 2 hari, tim visitasi dari Kementerian Agama RI, dalam hal ini Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, sudah melakukan visitasi di Provinsi Maluku, termasuk meninjau sarana pendukung dan fasilitas di asrama haji. Setelah dilakukan visitasi dan pemantauan langsung, melibatkan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Subdit Transportasi dan Subdit Asrama, maka setelah dilakukan evaluasi di Kementerian Agama Pusat, maka Maluku masuk dalam kategori yang memenuhi syarat sebagai embarkasi haji antara Provinsi Maluku. Oh ya Pak, kelebihan dari embarkasi haji antara ini dengan pelaksanaan ibadah haji sebelumnya apa saja Pak? Kelebihan dari embarkasi haji antara ini yang pertama, rentang waktu perjalanan jamaah yang memakan waktu kurang lebih 2 hari yang semestinya dijalani oleh jamaah, dengan kehadiran embarkasi haji antara ini, waktu yang dibutuhkan untuk jamaah tinggal di asrama haji embarkasi Makassar itu sudah dikurangi. Oleh karena itu, kelebihan dari embarkasi haji antara ini, efisiensi waktu bagi jamaah itu kurang lebih 2 hari. Dalam pengelolaan aset Kementerian Agama ini kan salah satunya asrama haji. Secara fisik
apa saja aset yang dimiliki oleh asrama haji dalam melayani jamaah Provinsi Maluku, Pak? Ya, baik. Untuk tahun 2023 sebagaimana kita ketahui bahwa pemberangkatan jamaah haji itu masih mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah sarana. Alhamdulillah dengan ditetapkannya embarkasi haji antara ini, sarana yang sudah dipenuhi itu termasuk kelengkapan masjid, sarana ibadah, kemudian fasilitas pendukung lain untuk jamaah melakukan manasik haji. Mulai dari miniatur Ka'bah untuk jamaah melakukan tawaf, kemudian miniatur Safa dan Marwah untuk jamaah melakukan sa'i. Kemudian juga ada miniatur jamarat, baik ula, wusta, dan akabah, sehingga jamaah bisa juga melakukan pelemparan jamarat. Jadi fasilitas yang dimiliki oleh asrama haji embarkasi antara itu sudah beberapa bagian yang dipenuhi, termasuk juga pemenuhan sarana pendukung aula. Kalau dulu kita punya aula itu hanya bisa menampung kurang lebih 300 lebih jamaah, tapi dengan penetapan Maluku sebagai embarkasi haji antara, kita sudah melakukan renovasi aula yang saat ini sudah berkapasitas kurang lebih 500 jamaah. Jadi itu sarana yang dimiliki saat ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Berarti ada peningkatan ya, Pak? Iya, ada peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ketahui saat ini, Pak, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini kan sudah mau diselenggarakan beberapa bulan lagi. Bisa dijelaskan, Pak, rangkaian dari awal pelaksanaan ibadah haji di saat nanti jemaah tiba di sana dan akan bertolak kembali lagi ke Indonesia, Pak? Iya, jadi rangkaiannya ini kan sekarang sudah berproses. Mulai dari jemaah setelah ditetapkan sebagai jemaah antri di tahun 2024, jemaah kita sudah arahkan untuk melakukan pelunasan. Kemudian jemaah juga kita arahkan untuk melakukan pembuatan paspor di imigrasi. Kemudian sekarang juga sudah dilakukan pengajuan biopisa yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan berproses juga dengan pembinaan manasik di tingkat kantor urusan agama dan tingkat kabupaten kota. Baik, Pak, terkait regulasi pemerintah terbaru tentang ibadah haji ini, apakah ada ketentuan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024? Untuk saat ini kita masih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Jadi untuk regulasi terbaru belum ada. Mungkin yang kita sesuaikan nanti terkait dengan status kita dari embarkasi transit ke embarkasi antara. Saat ini juga kita akan menyelenggarakan pemberangkatan jemaah haji dengan skema sebagai embarkasi haji antara sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 164 tahun 2024. Oh iya, ada lagi nih, Pak. Secara kolektif ada berapa jumlah jemaah haji Provinsi Maluku untuk tahun ini, Pak, kalau boleh tahu? Sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 1005, itu Provinsi Maluku diberikan jatah kuota sebanyak 1086. Dan alhamdulillah setelah ada penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi, Maluku juga kebagian kuota tambahan. Sampai dengan saat ini jumlah kuota Provinsi Maluku berjumlah 1114 jemaah. Iya, Pak. Jadi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini kan harus ada beberapa hal-hal yang harus dilihat, yaitu salah satunya kesehatan menjadi peran utama. Bagaimana pemerintah dalam menyikapi hal-hal ini untuk kesehatan jamaah, Pak? Iya, memang sistem
pelunasan tahun 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kalau jemaah sudah dinyatakan jemaah siap berangkat, maka jemaah tinggal ke BPS, Bank Penerima Setoran, untuk melakukan pelunasan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Untuk tahun 2024 skenarionya berubah, dibalik. Jadi ketika jemaah ditetapkan sebagai jemaah siap berangkat, maka yang pertama dilakukan itu adalah jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika jemaah dinyatakan memenuhi syarat istita'ah namanya, kalau sudah terpenuhi unsur kesehatan, baik secara fisik maupun rohani, jemaah dipersilakan untuk melakukan pelunasan. Jadi terbalik, kalau dulu dia melakukan pelunasan kemudian pemeriksaan kesehatan, tahun 2024 dia melakukan pemeriksaan dulu, dinyatakan sehat, memenuhi ketentuan istita'ah, mampu namanya, baru dia bisa melakukan pelunasan. Jadi perbedaannya dari tahun sebelumnya itu. Oh iya Pak. Ini Pak, ada pertanyaan lagi. Untuk kesiapan lahir dan batin itu menjadi kunci jamaah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Apakah dari Kementerian Agama melakukan bimbingan manasik haji, Pak? Ya, untuk bimbingan manasik ini kan sudah rutin dilakukan, mulai dari tingkat kantor urusan agama sebanyak 8 kali sesuai dengan ketentuan, kemudian di tingkat kabupaten sebanyak 2 kali, bahkan sampai jemaah masuk ke asrama haji itu masih ada peluang untuk diberikan manasik haji juga di asrama haji sebelum jemaah diberangkatkan menuju embarkasi dan menuju Arab Saudi. Oh ya, ya Pak, ini pertanyaan terakhir. Apa ada pesan dan harapan kepada seluruh jemaah haji Provinsi Maluku tahun 2024 Pak untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini? Terima kasih. Mungkin harapan saya selaku Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah kepada seluruh jemaah calon haji Provinsi Maluku, harapan saya yang pertama, jemaah saya ingin untuk tetap meningkatkan ibadah. Kemudian saya berharap juga jemaah harus terus menjaga kesehatan dan kebugaran, karena salah satu syarat untuk jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan lancar itu ketika jemaah mempunyai fisik dan kemampuan yang baik. Sehingga saya berharap untuk jemaah harus menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, mungkin harapan saya kepada seluruh jemaah juga sebelum berangkat, mungkin banyak-banyak membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tetangga, dengan keluarga, sehingga kita tidak dianggap sebagai jamaah hanya yang mementingkan urusan ibadah di tanah suci, mengabaikan urusan dengan manusia yang ada di sekitar kita. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, yang itu patut dijaga oleh jamaah sebelum berangkat ke Arab Saudi. Demikian. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Sekian podcast Rumah Kita edisi perdana. Nantikan kami pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.